Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andreski Alventoni. Perkenalkan, nama saya Jihan. Perkenalkan, nama saya Tasya Rizrin Ruwana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Al-Rashid. Nama saya Nabila Ferdiansyah. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Fauzan. Halo, nama aku Azhar Maulana. Saya Firman Daniel Hamsyah. Perbedaan antara PSBB dengan new normal yang saat ini dilakukan yaitu mungkin pada saat PSBB kemarin kita hanya dibatasi dari beberapa sektor serta transportasi sehingga memiliki jam-jam tertentu biasa dan terus menjalankan apapun yang kita jalankan saat ini untuk kedepannya, bukan hanya pada saat COVID karena ini adalah untuk keberlangsungan bersama dan untuk kesehatan kita. Daripada untuk sektor yang sudah dibuka seperti sektor ekonomi dan sosial masyarakat, kita harus benar-benar mematuhi protokol agar tetap selalu menjaga kesehatan, kebersihan, dan stay smart. Dampak positif yang saya rasakan, saya lebih bisa berkumpul lama dengan keluarga. Yang kedua, saya lebih bisa banyak beribadah di rumah. Melihat situasi seperti itu, jujur ya, mungkin dari pemerintahnya sendiri itu mungkin agak sulit gitu kan, karena kita tahu sebelum PSBB kita kan diberitahu gitu kan bahwa kalau pendapat saya sendiri melihat situasi yang seperti itu cukup sulit ya, terutama bagi pemerintahnya, karena kita ketahui bahwa setelah PSBB terutama di Riau itu kasus COVID yang positif itu kan 0 dan tidak ada yang positif. Nah, dari situ masyarakat Riau mulai banyak tidak mematuhi protokol kesehatan karena PSBB lebih banyak di rumah. Jadi mereka melampiaskan kebosanan mereka untuk pergi keluar langsung. Padahal kan setelah suatu daerah itu benar-benar positifnya hilang, maka seharusnya ditunggu agak mungkin 2 minggu atau 3 minggu atau mungkin sebulan lebih amannya untuk tetap menjalankan protokol seperti biasanya. Dan karena itu positif di Riau menjadi bertambah lagi, jadi gelombang keduanya gitu. Dan setelah new normal kita seharusnya tetap mematuhi protokol kesehatan, malah banyak masyarakat yang tidak peduli dengan protokol kesehatan gitu. Karena kan jika kita terkena COVID, itu yang rugi bukan kita aja, tapi orang-orang di sekeliling kita. Seharusnya kita merasa peduli gitu dengan orang-orang di sekeliling kita gitu. Karena pandemi kali ini kita membutuhkan yang namanya kerjasama untuk sama-sama mematuhi protokol kesehatan dan saling peduli terhadap sesama orang-orang di sekeliling kita gitu. Mungkin itu dari saya. Iya. Mungkin hal yang saya lakukan selama pandemi ini seperti melakukan olahraga. Yang kedua yaitu belajar di rumah. Dan yang ketiga, jika ingin bepergian selalu menggunakan masker. Untuk keempat, mungkin saya sering melakukan bersih di rumah, kayak menata ulang rumah. Dan yang kelima, mungkin seperti saya sering tidur. Saya akan mencoba menjawab sebuah pertanyaan, yaitu mengapa virus corona tidak kunjung hilang? Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, World Health Organization menyatakan bahwa COVID-19 kemungkinan tidak akan pernah hilang meski vaksin telah ditemukan.
dan virus ini akan tetap ada dalam waktu yang cukup lama. Jadi, hal yang harus kita lakukan adalah tetap patuhi protokol kesehatan dan selalu terapkan gaya hidup sehat agar sistem kekebalan daya tahan tubuh semakin kuat. Pertama, kurangnya sosialisasi yang dilakukan di Indonesia, hingga masih banyak rakyat Indonesia yang kurang memahami dengan jelas apa itu virus corona. Ada juga beberapa pihak yang mudah memahami, cuman belum menaati peraturan tentang kesehatan dan protokol COVID. Jadi hal itu yang membuat Indonesia sekarang makin ditumpuk-tumpuk oleh kasus COVID yang tidak selesai. Yang pertama, dengan menjaga jarak aman saat berinteraksi dengan orang. Yang kedua, menggunakan masker jika berkeluar dari rumah. Yang ketiga, seringlah mencuci tangan dengan sabun. Yang keempat, seringlah berolahraga. Yang kelima, jaga kebersihan rumah. Hal-hal yang saya lakukan pada saat new normal yaitu kegiatan aktivitas sehari-hari seperti biasa. Di sini saya menambahkan pada saat new normal kita mengikuti protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Seperti ketika keluar, cobalah memakai masker, baik masker seperti ini atau masker yang lain. Lalu yang kedua ialah jika kita berinteraksi kepada orang lain, diusahakanlah menjaga jarak. Yang ketiga, cobalah menghindari keramaian dari suatu tempat.